Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingat dan mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Thayyib, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Wildan Al-Fauzi. Saya di sini akan membahas identifikasi supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan proses penting dalam memastikan kualitas pembelajaran dan pengajaran di institusi pendidikan. Ini melibatkan pengamatan, evaluasi, dan memberikan umpan balik kepada para pendidik untuk meningkatkan praktek pengajaran mereka. Supervisi pendidikan juga mencakup pembinaan profesional untuk membantu pendidik mengembangkan keterampilan mereka dan menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks sekolah, supervisi pendidikan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau staf pengawas pendidikan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang praktek pendidikan yang terbaik. Mereka akan mengamati kelas, menyediakan umpan balik kepada guru, dan bekerja sama untuk merencanakan perbaikan. Supervisi pendidikan juga dapat mencakup analisis data hasil belajar siswa untuk membantu menentukan arah pembelajaran yang efektif. Supervisi pendidikan bukan hanya tentang menilai kinerja pendidik, tetapi juga tentang membangun hubungan kerja yang kolaboratif dan memperkuat budaya pembelajaran di sekolah. Dengan adanya supervisi pendidikan yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional guru, meningkatkan prestasi siswa, dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Alhamdulillah, selanjutnya akan dibahas dengan Kakak Dai Ismail. Selanjutnya, kematangan program pendidikan. Kematangan program pendidikan mengacu pada kesiapan dan kesempurnaan program dalam mencapai tujuan. Program yang matang mencakup kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, dan evaluasi yang dirancang dan diimplementasikan secara efektif. Program ini juga responsif terhadap perubahan teknologi, kebutuhan pasar kerja, dan dinamika sosial budaya. Kematangan dapat diukur melalui kepuasan peserta didik, hasil akreditasi, dan prestasi lulusan. Institusi harus berinovasi dan berinvestasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Guru sebagai komponen utama harus dikembangkan melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum melibatkan evaluasi dan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan murid dan masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menghasilkan kurikulum yang holistik dan komprehensif. Evaluasi dan refleksi secara berkala memastikan bahwa kurikulum tetap dinamis dan adaptif. Tadi selanjutnya akan dibahas dengan Solihat. Perkenalkan, nama saya Solihin Soljana. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu meningkatkan instrumen konsolidasi bermasyarakat. Dalam instrumen konsolidasi bermasyarakat merupakan hubungan kerjasama kepala sekolah sesama orang tua murid dan anggota masyarakat dalam menggapai kepentingan dan kebutuhan komunitas yang bermacam-macam. Adapun yang perlu disampaikan meliputi kepentingan di masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, sekolah adalah lembaga yang mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat. Dan yang kedua, sekolah tempat membina dan mengembangkan pengetahuan kebudayaan
kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki dengan sekolah sehingga menghasilkan kelulusan sesuai kebutuhan di sekolah dan juga di masyarakat. Dan yang keempat, melibatkan masyarakat dalam usaha memecahkan permasalahan pendidikan, meningkatkan instrumen konsolidasi bermasyarakat dalam pendidikan, melibatkan sejumlah faktor yang esensial untuk memperkuat kualitas dan partisipasi dalam sistem pendidikan. Salah satu faktor kunci adalah kebijakan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan. Dan kebijakan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kulturalnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Inisiatif ini harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan strategi implementasi yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada yang dipinggirkan dalam proses pembelajaran. Evaluasi dalam memantau yang berkelanjutan tentang efektivitas instrumen konsolidasi dalam pendidikan sangat penting. Melalui evaluasi ini, kelemahan dapat diidentifikasi dan berbaikan dalam dilakukan untuk memastikan instrumen tersebut terus meningkatkan dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat secara lebih baik. Dengan demikian, siklus perbaikan berkelanjutan dapat dimulai untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang setara dan kesempatan yang adil untuk berkembang. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 9. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.